Halo Sobat GP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya. Semoga tetap selalu sehat dan tetap bersemangat dalam mempersiapkan diri menghadapi tes TKD Seleksi Masuk Karyawan BUMN 2022. Oke, mari kita langsung masuk saja ke latihan soal yang sudah saya persiapkan. Oke Sobat Guru Peduli semuanya, dalam bagian pertama video kali ini kita akan bahas tentang soal-soal kemampuan verbal ya. Ya, mari kita lihat ada soal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mari kita coba rekan-rekan semuanya untuk menjawab ya. Soal 1 ada kata Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang. Yang mana yang tidak termasuk di dalam kelompok kata ini. Kemudian soal kedua ada berbicara, berpidato, berbisik, berkata, berpikir. Coba rekan-rekan jawab, menurut rekan-rekan yang mana yang tidak termasuk di dalam kelompok kata ini. Soal yang ketiga ada sapi, kerbau, kuda, kambing, dan banteng. Kira-kira yang mana yang tidak termasuk di dalam kelompok kata ini? Kemudian soal nomor 4 ada baca, tulis, coret, buku, dan cetak. Oke, yang mana? Ya. Kemudian soal nomor 5 ada kata inisiatif, kreatif, sahih, kolaboratif, dan inovatif. Dan yang keenam ada kata Samarinda, Palangkaraya, Balikpapan, Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Oke, mari kita langsung cek ya jawaban yang sudah rekan-rekan berikan ya. Yang pertama soal nomor 1, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang. Ya, ini adalah kelompok kata atau yang menunjukkan kota atau ibu kota di provinsi di Jawa. Jakarta ibu kota DKI, Bandung ibu kota Jawa Barat, Semarang ibu kota Jawa Tengah, Surabaya ibu kota Jawa Timur. Jadi Malang bukan ibu kota Jawa Timur. Malang merupakan salah satu kota besar yang ada di Jawa Timur, tapi bukan ibu kota. Jadi jawaban atau kata yang tidak termasuk dalam kelompok kata nomor 1 ini adalah Malang. Oke, yang kedua ada kata berbicara, berpidato, berbisik, berkata, berpikir. A, B, C, D ya, berbicara, berpidato, berbisik, dan berkata itu semuanya berhubungan dengan mulut atau alat bicara kita. Sementara berpikir tidak ada hubungannya dengan mulut atau alat bicara kita. Oke, speech organ kita ya. Ya, kemudian nomor 3 ada sapi, kerbau, kuda, kambing, banteng. Ya, ya, A, B, C, D ini adalah binatang-binatang ternak ya, sementara banteng bukan binatang ternak. Oke, jadi kata yang tidak termasuk dalam kelompok kata nomor 3 ini adalah E. Oke, kemudian ada baca, tulis, coret, buku, dan cetak. Yang tidak termasuk dalam kelompok kata ini adalah buku. Ya, berikutnya ada inisiatif, kreatif, sahih, kolaboratif, inovatif. Yang bukan merupakan kelompok kata ini adalah sahih. Oke, kenapa inisiatif, kreatif, kolaboratif, inovatif ini semuanya termasuk sahih? Ini adalah bahasa serapan dari bahasa asing, tapi ini bukan, bahasa asingnya adalah dari bahasa Inggris, sementara sahih dari bahasa Arab. Oke, kemudian ada Samarinda, Palangkaraya, Balikpapan, Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Ini adalah nama-nama kota di Pulau Kalimantan ya, dan ada satu yang bukan merupakan ibu kota provinsi di Kalimantan. Samarinda itu adalah ibu kota Kalimantan Timur, Palangkaraya ibu kota Kalimantan Tengah, Banjarmasin ibu kota Kalimantan Selatan, Tanjung Selor ibu kota Kalimantan Utara. Balikpapan itu adalah salah satu kota besar yang ada di Kalimantan Timur dan dia bukan merupakan ibu kota. Jadi jawabannya adalah Balikpapan. Oke, rekan-rekan, sampai nomor 6 ini tadi sudah benar semuanya ataukah masih ada yang salah? Oke. Ya, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Baik rekan-rekan semuanya, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya adalah tentang soal bahasa buatan. Ya, kalau Anda tidak pernah melihat soal ini, pasti akan bingung bagaimana cara menjawabnya. Oke, supaya tidak bingung dan supaya Anda siap menghadapi tes TKD BUMN nanti, mari kita latihan ya. Kita coba latihan dengan dua soal berikut ini. Oke, jika Molokam berarti langit biru, Wilko Spadi berarti balon sepeda, dan Mono Wilko berarti sepeda biru, maka kata apakah yang mungkin berarti mobil balap?
Ya, ketika Anda menghadapi soal-soal seperti ini ya, yang harus Anda lihat pertama kali itu adalah pertanyaannya. Mobil balap. Yang ditanyakan di sana adalah mobil balap. Oke, kita lihat ya. Yang ditanyakan adalah mobil balap, sehingga kita harus mencari kata ya, bahasa buatan atau kata buatan yang ada artinya balap. Oke, berarti kata kedua, eh, balap sepeda yang dalam bahasa buatannya adalah Wilco Spadi. Oke, dari sini kemudian kita cek dengan kata buatan berikutnya, ketiga ya, Molowilko. Molowilko berarti sepeda biru. Ada kata sepedanya di situ ya. Oke. Nah, dari dua kata ini kita tahu bahwasanya Wilco itu berarti sepeda ya. Wilco sepeda. Jadi kita tahu yang artinya balap adalah spadi. Setelah kita menemukan yang berarti balap adalah kata spadi, maka kita lihat ke pilihan jawaban ya. Berarti jawaban A sudah tidak tepat karena tidak ada kata spadi, B masih mungkin, C kurang tepat karena sudah tidak ada kata spadi, D masih mungkin, E kurang tepat karena tidak ada kata spadi. Ya, setelah itu baru kita lihat cek di atas lagi tadi. Ini ada pilihan jawaban B adalah spadi Wilco. Sementara Wilco tadi di sini berarti sepeda. Berarti jawaban B kurang tepat. Ya, yang tepat adalah jawaban delta. Oke, jelas ya rekan-rekan? Oke, mari kita lanjut ke latihan soal berikutnya adalah Lelybroon. Ya, nomor 8 ya. Ada jika Lelybroon berarti topi kuning, Pleca-Trophy berarti desa bunga, dan Fruitimix berarti salad desa. Yang ditanyakan adalah bunga kuning. Bunga kuning. Kita lihat dulu kata yang ada arti bunganya. Oke, kita cari kata bunga. Ya, desa bunga. Desa bunga itu dalam bahasa bukannya adalah Pleca-Trophy. Oke. Kemudian Pleca-Fruity ya. Fruitimix berarti salad desa. Oke. Berarti kata apa yang berarti desa? Kata yang berarti desa adalah fruity. Oke. Berarti ya, yang memiliki arti kata bunga adalah pleca. Oke, sehingga jelas jawabannya adalah leli pleca. Iya, bravo. Jelas ya rekan-rekan? Iya. Oke, kalau sudah mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah soal-soal analogi. Ya, masih ingat bagaimana cara mengerjakan analogi dengan cepat ya? Cara mengerjakan analogi dengan cepat adalah dengan menerapkan atau membuat kalimat dari kata pertama dan kata kedua. Misalnya, kata pertama adalah titik-titik kata kedua, atau dibalik, kata kedua adalah titik-titik kata pertama, tapi harus konsisten. Kalau kita pada polanya, pada pola pasangan kata pertama dari depan membuat kalimatnya, pada pola pasangan kedua juga harus sama dari depan, begitu. Tidak boleh berbeda ya, harus konsisten. Oke, mari kita lihat ke soal nomor 9 ini. Di sini ada kata implisit ya. Ada kata implisit dan tersurat. Coba, apa hubungan kata dari implisit dan tersurat? Implisit itu artinya apa sih rekan-rekan? Iya, implisit itu artinya tersirat. Artinya ya, implisit artinya tersirat. Dan tersurat itu lawan kata dari tersirat ya. Berarti implisit adalah lawan kata dari tersurat. Nah, jadi hubungan kata pertama dan kata kedua itu adalah antonim atau lawan kata. Atau kita bisa, kalau kita taruh dalam kalimat adalah kata pertama merupakan lawan kata dari kata kedua. Berarti sama. Pilihan jawabannya kita cari. Kata pertama adalah lawan kata dari kata kedua. Independen adalah lawan kata dari mandiri. Apakah independen lawan kata dari mandiri? Tidak ya. Karena apa? Karena independen dan mandiri itu sama artinya. Jadi ini sinonim. Defisit rugi juga sinonim. Oke. Deduktif, induktif. Ya, menurut saya ini jawaban yang tepat. Deduktif adalah lawan kata dari induktif. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. Soal berikutnya nomor 10. Ini ada timbangan, ada pisau. Ya, dan kita diminta untuk melengkapi pasangan kata ini sehingga kedua pasangan kata ini memiliki hubungan kata yang sama. Nah, kalau kita lihat di bawahnya pilihan jawabannya ini ada profesi. Jadi ini adalah kata pertama merupakan alat yang digunakan oleh profesi titik-titik ya, atau kata kedua gitu ya. Oke. Timbangan adalah alat yang digunakan oleh apoteker, bisa jadi hakim,
Oke, pengukur kilogram pedagang. Timbangan adalah alat yang digunakan. Pisau adalah alat yang digunakan oleh juru masak. Betul ya. Jadi pilihan jawabannya adalah Eko. Iya. Oke, berikutnya soal nomor 11. Ada bandara, ada hanggar. Oke, tahu hanggar ya? Hanggar itu adalah bagian dari bandara. Hanggar itu adalah tempat pesawat pesawat yang tidak terbang atau pesawat yang sedang diservis itu parkir, itu namanya bandara. Hanggar ya. Oke, jadi hanggar adalah ruang bagian dari bandara, gitu ya. Oke, dia space bentuknya. Rumah jendela, jendela adalah bagian dari rumah, betul, tapi bukan merupakan ruang ya. Oke, pesawat parkir kurang tepat, pelabuhan dermaga, iya, yang tepat adalah pelabuhan dermaga. Dermaga merupakan bagian dari pelabuhan, iya. Dan dermaga itu adalah tempat berhentinya kapal. Oke, iya. Berikutnya soal nomor 12. Ini ada kata titik-titik ijazah, kemudian sama dengan kelahiran titik-titik. Iya, saya yakin rekan-rekan tahu. Yang tepat jawabannya adalah Bravo. Tanda kelulusan adalah ijazah. Tanda kelahiran adalah akta lahir. Jadi jawabannya adalah Bravo. Baik rekan-rekan, itu tadi soal-soal analogi. Mari kita langsung masuk ke soal berikutnya adalah soal tentang matematika atau numerical reasoning. Iya, ingat rekan-rekan, ini adalah soal-soal di TKD BUMN itu sebetulnya soal-soalnya gampang, tapi memang jumlahnya ya sangat banyak atau tidak sebanding dengan waktu yang diberikan. Misalnya jumlahnya 100 dan waktu yang diberikan hanya 80 menit. Jadi kecepatan rekan-rekan di dalam menjawab soal-soal ini itu sangat diperlukan. Ya, mungkin buat rekan-rekan yang sudah mahir dan yang sudah hafal dan lincah mengerjakan soal-soal operasi bilangan, baik itu bilangan pecahan, bilangan desimal maupun bilangan berpangkat, ini bisa di skip ya. Tapi buat rekan-rekan, saya masih melihat ada beberapa teman yang masih kesulitan atau lupa bagaimana cara mengoperasikan bilangan, khususnya bilangan pecahan. Iya, oke. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan rekan-rekan ya, kalau di dalam operasi bilangan atau sifat bilangan itu ya, sifat bilangan itu ada rumus namanya Kabataku. Kali bagi tambah kurang. Kali bagi tambah kurang. Artinya apa? Kalau ada seperti ini ya dikalikan dulu ya, baru kemudian kali bagi didahulukan, baru ditambah dan dikurang. Oke, mari kita lihat contoh langsung di sini ya. Oke. Ya, soal nomor 13. Sepertiga kali 3/5 dibagi 1/5. Nah, ini kebetulan kali dan bagi. Ya, jadi caranya gimana? Tinggal yang duluan didahulukan. Oke, kalau kita lihat di sini yang duluan adalah yang di depan didahulukan. Yang di depan adalah sepertiga, oke, kali 3/5. Rekan-rekan masih ingat ya? Ini kalau perkalian kita bisa langsung mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Langsung kita kalikan 1/3 sama 1 kali 3 sama dengan 3. 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi 3 kali 15. 3 kali 15 bisa disederhanakan enggak? Bisa ya. 3 kali 15 kalau disederhanakan, jadi ini tadi 1/3 kali 3/5 itu hasilnya adalah 3. Ya, langsung kita kalikan tadi pembilangnya 3/15. Oke ya rekan-rekan. Iya, 3/15. Jelas? Oke. Nah, dari mana 3/15? Buat rekan-rekan yang sudah lama tidak belajar berhitung atau matematika, atau mungkin yang dulunya tidak suka matematika, 3/15 ini asalnya adalah pembilang kali pembilang, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, hasilnya adalah 3/15. Itu kalau di dalam perkalian kita langsung bisa mengalihkan. Ya, oke. Bilangan pembilang dan penyebutnya. Nah, setelah kita dapatkan dari ini 3/15, kita bisa perkecil 3/15 itu. Bisa nggak disederhanakan? Bisa ya, masing-masing dibagi 3. Berarti kita bisa, kecilkan menjadi berapa? Menjadi 1/5. 1/5. Iya, oke.
Jadi rekan-rekan ya, 3/15 itu sama dengan 1/5. Nah, setelah kita ketemu 1/5 baru kita bagi. Ingat ya, kalau pembagian di dalam bilangan pecahan itu harus kita ubah menjadi perkalian dengan membalik. Jadi ini kita ubah menjadi perkalian dengan membalik apanya? Pembilang dan penyebutnya. Penyebutnya kita taruh di atas menjadi 5 ya, per 1. Gitu ya rekan-rekan. Ya. Jadi hasilnya berapa? 1 kali 5 sama dengan 5. 5 kali 1 sama dengan 5. Jadi 5/5 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1. Oke, jelas ya rekan-rekan? Iya. Ingat, ini kok bisa 5/1 dari mana? Buat rekan-rekan yang sudah lupa bagaimana pembagian di bilangan pecahan, ya. Pembagian di bilangan pecahan harus diubah menjadi perkalian dulu dan dibalik antara penyebut dan pembilangnya. Ini tadi 1/5, 1/5 dibalik menjadi 5/1. Mudah-mudahan rekan-rekan ingat lagi ya. Oke. Ya, soal berikutnya nomor 14 ya. Oke, ini tentang penjumlahan. Kalau penjumlahan, rekan-rekan harus ingat lagi ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan di dalam bilangan pecahan itu harus kita samakan dulu apa? Kita samakan dulu penyebutnya. Ya, ini tambahan, ya ini tambah, ini kurang. Berarti harus kita samakan dulu penyebutnya. Ya, mari kita cari penyebutnya. Bilangan berapa yang bisa dibagi dengan 3, yang bisa dibagi dengan 4, yang bisa dibagi dengan 6. Ternyata adalah bilangan 12. Oke, ya. Tahu ya rekan-rekan, ini adalah KPK dari 3, 4, dan 6. Itu adalah 12. Ya, setelah kita tahu 12, ya, kita kemudian kita cari pembilangnya. 3 ini tadi menjadi 12, itu dikalikan berapa? Dikali 4 ya, kali 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Berarti 2-nya juga harus dikalikan 4, sama dengan berapa? 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, 8, iya. Kemudian 4 ini tadi bisa menjadi 12 dikalikan berapa? 3. Betul ya? Dikalikan 3. Berarti 1 ini harus dikalikan 3. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 1 kali 3 sama dengan 3. Oke, plus 3. Oke. Iya, plus 3. Baru kemudian 6 ini tadi menjadi 12 kali berapa? Kali 2 ya. Berarti 5 kali 2 sama dengan 10. Dikurang 10. Iya. Banyak cara ya sebetulnya. Banyak cara untuk menghitung ini. Ini salah satunya saja. Ya. Nah, sekarang kita bisa menghitung 8 ditambah 3 dikurang 10. 8 tambah 3 11. 11 dikurang 10 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Iya. Penyebutnya tetap sama 12. Jadi jawaban yang tepat adalah 1/12. Mana pilihan jawaban yang 1/12? Charlie. Oke, iya. Nih ya rekan-rekan. Iya. Ya, semuanya harus dikerjakan dengan cepat. Ingat ya, di dalam TKD tidak hanya kemampuan Anda menyelesaikan soal, tapi kecepatan Anda menyelesaikan soal itu sangat-sangat menentukan. Oke, berikutnya soal nomor 15. Ya, kalau tadi bilangan pecahan, kalau ini adalah bilangan campuran. Ya, kalau ada bilangan campuran seperti ini, rekan-rekan, sebetulnya banyak cara ya. Oke, saya menggunakan cara yang cepat saja ya. Kita lihat ya. Sepertiga dikali, nah ini ada perkalian, ada penambahan, kemudian perkalian, ya ini pengurangan. Ya, berarti perkalian dulu. Ini dulu, oke. Sepertiga kali 6 sama dengan berapa? Sepertiga kali 6, tinggal 1 kali 6 berapa? 6 ya. 6 bagi 3 sama dengan berapa? 2. Gitu aja. Gampang kan? Oke. Kemudian ditambah dengan 0,75 berarti ini ya. 0,75 kali 4. Ya, 0,75 kali 4 berapa? Nah, kita kalikan aja 75 kali 4. 75 kali 4 sama dengan berapa? 75 kali 7 kali 2 sama dengan 150. Kalau kali 4 berarti
300 ya. Berarti 0,75 kali 4 ya, itu sama dengan 3. Betul ya? Betul. Oke. Ya, 1,5 sama dengan 3. Berarti 2 ditambah 3. Iya. Ini tadi dari sini. Oke. Oke, ini dari sini ya. Iya. Kemudian 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 dikurangi 25%. 25% itu sama dengan berapa sih? Seperempat ya. 25% itu sama dengan seperempat. Berarti ini adalah 2 tambah 3, 5 dikurangin seperempat. Berarti 5 dikurangi seperempat sama dengan, iya, 4, 7,5. 4, 2 per 3 per 4 maksud saya. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie. Ya. Oke, berikutnya masih sama untuk soal apa namanya? Ini campuran ya antara campuran apa? Campuran bilangan pecahan dengan bilangan desimal. Oke, campuran. Ya, sekarang kalau begini, kita hitung aja. Ya, 2/3 kali 4,5. Gampang. 2 kali 4,5 berapa? 9 ya. 9 bagi 3 berapa? Iya, 3. Oke, kecepatan yang dibutuhkan salah satunya ya. Kemudian berikutnya, ini ada seperempat. Seperempat kali 8 berapa sih? 1 kali 8 sama dengan 8. 8 kali 4 sama dengan 2. Jadi, hasilnya adalah 5. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya, mari kita lihat soal ini ya. Oke. Soal nomor 17, Joko menyelesaikan sebuah pekerjaan 2 kali lebih cepat daripada Bambang. Jika Bambang secara mandiri dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 8 hari, maka berapa lama Joko dan Bambang dapat menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama? Oke, mari kita lihat. Kita notasikan seperti ini ya. Sorry. Oke, kita lihat ya. Jawabannya adalah kurang dari 3 hari. Ya, oke. Kita hitung. Siapa? Bambang menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 8 hari. 8 hari ya. Oke. Kemudian Joko 2 kali lebih cepat. Kalau Bambang menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu berapa? 8 hari. Oke. Bambang sama dengan 8 ya. Kemudian Joko 2 kali lebih cepat. Kalau 2 kali lebih cepat itu berarti lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit ya. Iya. Kalau 2 kali lebih cepat berarti dibagi 2 ya. Oke, sama dengan 4. Jadi jangan salah. Kemarin ada yang bertanya, ada yang komentar. Kalau Joko 2 kali lebih cepat berarti 16 dong. Salah ya. Karena kalau 16 berarti 2 kali lebih lambat daripada Bambang. Nah, kalau lebih cepat berarti dibagi 2, 4 ya. 4, 8. Berarti setiap hari Joko bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu setiap hari Joko menyelesaikan seperempat pekerjaan. Oke, Joko menyelesaikan seperempat pekerjaan, sementara Bambang menyelesaikan 1/8 pekerjaan. Oke, berarti setiap harinya berapa mereka bila bekerja sama? Ya tinggal ditambah. Berarti 1/4. Oke, ditambah dengan 1/8, ditambah dengan 1/8 ya. 1/8 sama dengan berapa? Iya. 1/4 ditambah 1/8 sama dengan, langsung aja ya, sama dengan, oke, ini ya, sama dengan 3, oke, 3/8. 3/8. Ya, setiap hari, kalau Joko dan Bambang bekerja sama, itu mampu menyelesaikan 3/8 pekerjaan. Nah, berapa hari mereka akan mengerjakan? Tinggal dibalik. 8/3, 8/3 ya. 8/3 hasilnya berapa? Sama dengan berapa coba? 8/3 sama dengan, oke, ya. 8/3 itu sama juga dengan hasilnya 2, ya, 2/3 hari. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah kurang dari 3 hari. Ya, 2/3 hari. Kurang dari 2 hari. Kurang dari 3 hari. Jawaban yang tepat adalah bravo. Oke, soal berikutnya. Soal berikutnya adalah kemampuan figural. Ya, hati-hati di kemampuan figural.
Apa yang menurut Anda benar belum tentu benar, sehingga harus teliti dan hati-hati. Ya, kadang-kadang kita suka terkecoh. Oke, kita lihat gambar yang pertama. Ya, gambar yang pertama ya, nomor 18. Kalau kita lihat ya, gambar yang pertama ini A, kalau kita putar ke arah berlawanan jarum jam menjadi apa? Gambar B. Kalau kita putar ke arah jarum berlawanan arah jarum jam menjadi gambar B. Kemudian kita putar lagi ke arah yang sama menjadi gambar C. Kemudian kita putar lagi menjadi sama menjadi gambar D. Ya, oke. Yang tidak, yang bukan termasuk di dalam kelompok kata ini, kelompok gambar ini adalah gambar E. Kenapa? Kita lihat ya. Kalau kita lihat ujungnya ini kalau yang lain itu selalu ada di sebelah kanan gitu ya. Oke. Nah, kalau ini ada di sebelah kiri. Oke. Iya. Salah. Karena kalau ini diputar menjadi itu, ini diputar menjadi ini. Ya, kalau ini tidak diputar akan berlawanan. Jadi di antara 5 gambar ini yang tidak sama adalah E. Iya, tes figural seperti ini namanya figural klasifikasi atau pengelompokan gambar atau mencari gambar yang tidak sama. Kalau di tes figural yang saya tampilkan pada video sebelumnya itu analogi gambar. Kalau ini klasifikasi gambar. Oke. Berikutnya soal nomor 19 kita lihat ya. Oke, ada 1 2 3 4 5 ya, gambar mana yang tidak tepat. Kalau kita lihat unsur yang ada di dalam masing-masing gambar ini ya, A itu unsurnya tidak ada yang berhadapan yang sama. Ini menghadap ke sini ya, garis lengkungnya nggak ada yang sama. Ini menghadap ke sini ya. Ini menghadap ke sini ya, semuanya berbeda. Ini menghadap ke sini. Oke, ya. Semuanya berbeda. Dan juga B juga seperti itu ya. Hanya C yang dia ada ini dan ini sama. Ini unsurnya menghadap ke kiri. Ya, unsurnya ada yang sama menghadap ke kiri. Sementara yang lain tidak ada yang sama. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah atau gambar yang tidak tepat atau tidak sama dengan pola ini adalah gambar C. Iya. Oke. Kemudian soal nomor 20. Kalau kita lihat ya, kalau ada arsiran begini kita bisa langsung coba menghitung. Kita hitung ya. Gambar yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gambar A yang diarsir 7. Kemudian gambar B yang diarsir adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya, oke. Ya, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 7, 9. Nah, sementara C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. C ini gambar yang diarsir hanya 8. Sementara ini tadi, ini 8 genap, sementara ini adalah 2 ini ganjil. Saya yakin yang D dan E juga ganjil. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ganjil. Ya oke. Artinya ya, yang tidak sama adalah gambar C. Kenapa gambar C tidak sama? Karena gambar C ini ya kotak yang diarsir berjumlah genap. Oke, sementara yang lain ganjil. Oke, berikutnya soal nomor 21, ya, soal terakhir di video kali ini. Kalau kita lihat A menjadi B itu apa? Diputar 90 derajat. B diputar 90 derajat menjadi C. C diputar 90 derajat menjadi D. Kemudian E ini berbeda sendiri. Seharusnya dia di bawah kalau diputar 90 derajat. Artinya putarannya ini lebih besar, bukan merupakan perputaran 90 derajat. Jadi yang berbeda adalah E ya ini ya, oke. Iya, yang berbeda adalah E. Itu tadi 21 soal TKD ya, rekan-rekan. Semoga bermanfaat dan semoga yang menonton dan like video ini lolos seleksi yang diikuti. Amin. Oke. Jangan lupa untuk likes dan juga subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.